Bagaimana cara membayar fidyah yang benar? Bolehkah membayar fidyah dengan cara mengundang teman buka puasa bersama di rumah? Fidyah itu hanya dibayar kepada orang-orang miskin, ya. Ya. Apa namanya? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa karena sudah sangat tua misalnya, atau sebagian pendapat wanita hamil dan menyusui yang tidak bisa berpuasa, maka bayar fidyah. Fidyah itu untuk orang miskin. Kalau ngundang teman-teman, itu namanya nggak benar ya, kecuali temannya miskin semua ya, enggak apa-apa. Kalau temannya miskin semua, melarat semua, diundang makan, maka sah. Intinya fidyah itu hanya diberikan kepada orang miskin. Caranya bagaimana? Sebenarnya dua caranya. Pertama dengan bahan mentah, satu hari dibayar sekitar 1,3 kilogram beras. Berarti kalau 10 hari ya 13 kilo. Dan tinggal hitungnya berapa hutangnya. Namun lebih mudah lagi, satu hari diganti dengan satu kali makan. Makan siang atau makan malam. Bukan dan ya. Makan siang atau makan malam. Misalnya seorang wanita punya hutang 30 hari. Ya sudah dia beli nasi bungkus atau dia bikin sendiri. Yang nasi yang wajar dia makan. Kasih air minum, ya kasih ayam kayak, kasih kambing kayak, kasih ikan kayak. Kemudian 30 bungkus yang mengenyangkan dia bagikan kepada orang-orang miskin. Dia ketemu mungkin ada tukang beca atau apakah tukang ojek dan macam kasih orang-orang peminta-minta kasih mereka makan, maka sudah cukup karena satu hari dibayar dengan sekali makan. Namun perlu saya ingatkan, kalau antum punya hutang fidyah, maka tidak boleh antum bayar fidyah tersebut kecuali setelah ada sebabnya. Maksudnya bagaimana? Jangan seorang wanita dia bilang bulan ini saya nggak bisa puasa, Ustaz saya hamil. Terus bagaimana? Ya sudah saya bayar fidyah di awal 30 bungkus. Ini enggak boleh karena dia belum batal. Sebabnya belum ada. Jadi kalau dia sudah batal 3 hari baru dia boleh bayar 3 fidyah. Paham? Kalau dia sudah bayar 10 hari dia baru boleh beli 10 bungkus bagi 10 fakir miskin. Kalau sudah batal sebulan baru dia kasih apa namanya? Kasih 30 bungkus. Tapi kalau dia belum batal dia belum boleh bayar fidyah karena sebabnya belum ada. Seperti orang ada pelanggaran. Sebelum dia melanggar dia katakan saya bayar kafarah dulu ya. Nanti kalau melanggar enggak usah bayar. Enggak bisa. Ente kalau bayar kafarah sekarang belum melanggar, kalau melanggar ya bayar lagi kafarah. Karena sebabnya belum ada. Paham ibu-ibu? Baik. Bolehkah membaca kunut setiap salat witir di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan? Adakah dalil yang baca kunut hanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Membaca kunut di witir di luar bulan Ramadan juga silakan. Disunahkan seorang membaca witir tatkala kunut, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, ya. Boleh, ya. Jadi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi praktek para sahabat, mereka kunut witir tatkala sudah lewat setengah Ramadan. Ya, mungkin malam ke-15 atau malam ke-16 baru mereka setiap witir apa? Kunut. Tapi seandainya orang ingin kunut dari pertama enggak ada masalah karena hukum asal kunut tatkala witir itu sunnah baik sebelum Ramadan ataupun tatkala Ramadan atau sesudah Ramadan. Oleh karenanya di Al-Haramain, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, mereka kunut sejak awal malam. Tapi saya lihat kalau masjid-masjid sunnah biasanya mereka kunut mengikuti para sahabat setelah lewat setengah Ramadan. Terserah dari awal boleh, tengah juga boleh. Ustaz, bagaimana ketika kunut subuh imam membaca kunut sedangkan kita tidak hafal doa kunut? Ya udah amin-amin aja. Amin. Apa hukumnya ketika seorang wanita sudah suci dari haid kemudian berpuasa, setelah 1 hari berpuasa kemudian keesokan harinya keluar darah, sisa darah haid lagi? Apakah puasa 1 hari tersebut sah atau tidak? Kalau ternyata sudah jadwalnya sudah suci, sudah misalnya dia biasa haid 7 hari, ternyata sudah hari ke-7 dan biasanya memang sudah suci hari ke-7 dan dia sudah lihat warna bening, cairan bening yang menunjukkan sudah suci, kemudian dia berpuasa 1 hari, besoknya lusanya ternyata masih ada bercak-bercak sisa, itu tidak dianggap. Itu tidak dianggap. Kecuali baru hari ke-4 bersih, kemudian dia puasa sudah bersih kayaknya mau puasa. Ya, terus hari ke-5 darah haid itu berarti masih haid tadi kemarin, ya. Karena masih dalam siklusnya, masih dalam siklusnya. Ustaz, bagaimana hukumnya jamak qashar pulang dari perjalanan jauh? Apa betul tidak boleh dilakukan di rumah? Boleh saya tahu hadis sahihnya? Jadi begini, secara sederhana, ya. Kapan kita boleh mengqashar? Kita boleh mengqashar tatkala kita sedang apa? Bersafar.
Nah, kapan ukuran kita boleh dikatakan kita sudah bersafar? Secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan jarak safar adalah 80 km. Dan ini pendapat mayoritas ulama dan sebagian ulama seperti Zahiriyah diikuti oleh Ibn Taimiyah, diikuti oleh Syekh Utsaimin, Syekh Sa'di, bahwasanya yang menentukan itu safar atau tidak urf, tradisi masyarakat. Kapan masyarakat menganggap dia musafir maka dia musafir, kapan masyarakat menganggap dia tidak musafir maka tidak musafir. Tergantung tradisi masyarakat. Nah, saya sendiri lebih hati-hati, saya memilih pendapat jumhur. Bahwasanya kalau 80 kilo ke atas maka itu musafir, kalau kurang dari 80 maka belum musafir. Jarak tempuh. Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis kata Rasulullah SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa wa ma'aha dzu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dia bersafar jarak sehari semalam kecuali bersama mahram. Nah, jarak sehari semalam ini di zaman dahulu diukur oleh para ulama jaraknya adalah 80 km kira-kira. Secara singkat kira-kira 80 km. Jadi wanita yang berpergian dengan jarak sehari semalam maka dikatakan wanita itu sedang apa? Safar. Berarti jarak safar itu 80 kilo dan ini lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Taruhlah kalau kita mengambil pendapat kedua bahwasanya kalau masyarakat menganggap safar berarti safar, kalau tidak maka tidak, boleh juga, silakan antum mengambil pendapat kedua. Maka saya coba tanya sama antum. Kalau orang berpergian dari Depok ke Jakarta, menurut masyarakat dianggap safar atau tidak? Tidak. Ya. Dari Bogor ke Jakarta dianggap safar atau tidak? Tidak. Dari Jakarta ke Bandung? Iya, dianggap safar. Ya, dianggap safar dari Jakarta. Sepakat orang dari Jakarta ke Bandung safar. Maka yang menjadi patokan bukan perasaan Anda, tapi masyarakat. Sebagian orang dari Cilengsi ke Jakarta, menurut saya safar. Ini safar, saya kosor. Ya udah nanti buka puasa. Oh, enggak berani kalau buka puasa. Dia kalau mau kosor mau disuruh buka puasa enggak berani. Maka saya belum menemukan ada orang yang berani berfatwa kalau pergi dari Cilengsi ke Jakarta boleh buka puasa. Tapi kalau berfatwa bahwasanya boleh kosor dari Cilengsi ke Jakarta, ada yang berani berfatwa demikian. Kosornya, tapi buka puasanya dia belum berani. Sebenarnya kalau Anda statusnya sudah musafir, ya Anda boleh berbuka, Anda boleh apa? Mengkosor ya. Jadi saya katakan tidak berarti ini kan sudah kota lain. Kita katakan tidak semua perpindahan dari satu ke kota yang lain dikatakan apa? Safar. Contohnya, Anda pergi dari kota wisata ke kota legenda, bukan musafir. Sekarang ada perdebatan selamat datang kota, ya. Cuma jarak 10 meter Anda sudah pindah pelang, sudah pindah kota. Apakah dikatakan musafir? Tidak. Berarti perpindahan satu kota lain belum tentu dikatakan apa? Safar. Maka memang pendapat Zahiriyah, Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Sa'di kuat dari sisi tradisi, tapi lebih hati-hati dengan jarak karena sebagian orang dianggap dia sudah apa? Safar. Menurut dia, padahal menurut para ulama, urf masyarakat, tradisi masyarakat, bukan pendapat pribadi. Bukan menurut saya ini sudah safar. Dan saya yakin orang-orang kalau ada orang pergi dari Cilengsi ke Jakarta tidak ada yang mengatakan itu apa? Musafir. Dari Depok ke Jakarta masyarakat tidak mau musafir. Dia kerja enggak dianggap musafir. Ya, dari Bogor ke Jakarta belum dianggap safar. Nah, kalau kita tahu jarak safar 80 km, kapan boleh kita mengambil keringanan? Para ulama mengatakan, kalau Anda sudah keluar dari kampung Anda sudah boleh mengambil keringanan safar. Nabi SAW waktu beliau berhaji, tujuan beliau adalah ke Mekah 500 kilo dari Madinah. Tapi waktu beliau sampai di Dzulhulaifah, sekitar 30 km, Nabi sudah mengqasar di situ. Kenapa? Karena tujuannya kemana kan? Ke Mekah. Sama, antum sekarang di mana? Di Jakarta Selatan. Antum ingin pergi ke Bandung atau antum ingin pergi ke Makassar. Antum pergi ke Cengkareng, antum sudah boleh qasar di situ, boleh jamak di situ. Karena tujuan antum bukan Cengkareng, tujuannya apa? Makassar. Tapi kalau tujuan Cengkareng saja nggak boleh. Paham? Karena dari sini ke Cengkareng belum 80 kilo. Paham? Nah, demikian pula tatkala Anda pulang dari Makassar sampai Cengkareng, Anda masih boleh jamak qasar. Tapi kalau sudah terus Anda sampai ke rumah, sudah nggak boleh qasar lagi. Misalnya seorang mau sholat dia tiba menjelang maghrib. Aduh, mau sholat lagi terlalu ramai, nanti di rumah saja. Akhirnya dia maghrib lewat, tiba di rumah jam 9 malam. Maka dia boleh jamak, nggak ada masalah. Tetapi dia sudah bukan musafir lagi, maka dia jamak tanpa qasar. Paham? Jamak tanpa qasar. Karena dia sudah bukan lagi apa? Musafir. Saya tanya sama antum sekarang. Kalau orang punya istri 2, kalau ya. Satunya di Bandung, satu di Jakarta.
Kalau dia di Jakarta, musafir bukan? Ya? Kalau dia di Bandung, musafir bukan? Antum ngerti nggak? Belum pernah mengalami, Ustaz. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Tidak akan antum seperti itu, sudah nggak usah dibahas. Karena antum semua apa? Istiqamah katanya. Ikatan apa? Ikatan apa? Suami takut istri. Apakah boleh bayar fidyah besoknya setelah batal puasa? Iya boleh. Kalau kita batal sehari, kita boleh bayar apa? Sehari. Kita batal hari ini, besoknya berarti sudah 2 kali batal karena pagi hari kita sudah enggak puasa, berarti bayar 2 hari. Lebih mudah nanti setelah Ramadan selesai baru bayar sekalian 30 hari. Ustaz, teman ana seorang pegawai bank riba tentunya, beliau ingin bertobat dari riba. Apa hukumnya uang dari hasil kerja di bank? Bolehkah digunakan untuk modal usaha? Boleh. Kalau dia bertobat falahu ma salaf. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang telah datang peringatan dari Rabbnya kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, maka bagi dia apa yang telah lalu. Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini bahwasanya ya orang yang berhenti dari riba, maka hasil riba yang sebelumnya boleh dia gunakan untuk apa? Modal usaha dan halal baginya karena dia sudah bertobat. Tapi kalau dia belum bertobat maka haram baginya. Apakah betul hadis sebaik-baik salat adalah di rumah kecuali salat wajib? Ya benar, ya. Afdalus salatil mar'i fi baitihi. Ya. Illal maktubah. Sebaik-baik salat seorang hamba adalah di rumahnya kecuali salat wajib, ya. Dikecualikan seperti syiar bulan Ramadan, Rasulullah SAW sengaja 3 hari pernah keluar salat di masjid berjamaah dengan para sahabat karena ada nilai syiar tatkala di bulan Ramadan. Asalnya seorang salat malam di rumahnya, ya. Berdua-duaan bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat tatkala orang semua sedang tidur. Tapi bulan Ramadan ada nilai syiar. Maka yang afdal salat tarawih di masjid bersama imam, apalagi Nabi berkata, "Man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat bersama imam salat tarawih sampai selesai, dicatat baginya salat semalam suntuk. Apalagi Indonesia, salat malam cuma sebentar. Kalau di Madinah ente salat 2 jam. Apalagi 10 hari terakhir, 2 jam ronde pertama, 2,5 jam ronde kedua. Kunutnya panjang lama sampai gemetar kita. Antum tadi baru sebentar, mungkin 40 menit sudah banyak berdeham di belakang, tapi saya cuek aja. Biar berdeham berdehem. Biarin aja lah. Saya tahu tadi banyak yang berdeham, tapi biarin aja lah. Salah sendiri, mau sholat di belakang saya. Cuma berapa menit? Cuma 40 menit kira-kira. Anda sholat 40 menit, dicatat pahala semalam suntuk. Itu Indonesia. Ya. Alhamdulillah, mudah. Ya, sabar. Ustaz, apabila perempuan salat di rumah lebih utama dari di masjid, maka bagaimana dengan salat tarawihnya? Apakah dengan salat di rumah, tarawih dan witir perempuan dapat memperoleh pahala melebihi salatnya bersama imam di masjid? Ya benar, hukum asal salat wanita di rumah lebih afdal daripada di masjid. Ini sering saya sampaikan, kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang wanita-wanita ingin ke masjid, tetapi di rumah mereka lebih baik. Oleh karenanya, kebanyakan sahabiat mereka sholat di rumah. Namun sebagian istri-istri sahabat sholat di masjid bersama kaum muslimin. Jadi tidak mengapa wanita sholat di masjid, tapi yang lebih afdal di rumah. Apakah pahalanya sama? Iya sama. Ya, bahkan Syekh bin Baz rahimahullah berpendapat, kalau laki-laki ingin dapat 27 derajat, dia harus sholat di masjid. Adapun wanita, dia sholat di rumah tetap dapat 27 derajat. Sama sholat tarawih. Kalau lelaki ingin dapat sholat semalam suntuk, dia sholat di masjid bersama imam. Perempuan dia sholat di rumah, sama seperti pahala dengan para laki. Tetapi kalau ada sebab lain dia ingin ke masjid, misalnya kalau di rumah dia malas-malasan, mungkin 15 menit sudah selesai, atau 7 menit sudah selesai, dia ingin ke masjid biar setengah jam, ya boleh-boleh saja. Tapi seperti saya sering sampaikan, maka wanita harus menjaga diri tatkala masjid. Jangan berhias, jangan pakai parfum, ya, jangan maca, ya, jangan menampilkan kecantikannya. Dan sering saya sampaikan, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan, wanita yang terkenal cantik, jangan ke masjid. Yang pas-pasan, ya silakan.
Kalau dia cantik maka pakai cadar biar tidak menggoda imamnya. Ibadah apa yang paling diutamakan di bulan Ramadan? Ibadah yang menunjukkan kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu tujuan dari i'tikaf, ya. Qatul alaik anil khalq wa ittisalu bi khidmatil khaliq. Memutuskan segala hubungan dengan makhluk dan menyambung koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya baca Quran, di antaranya salat malam, ya. Dan boleh yang bermanfaat untuk ilmu juga boleh, baca tafsir juga boleh, ya. Sekali-sekali kita melakukan kegiatan duniawi tidak jadi masalah selama tidak kebanyakan. Nabi SAW waktu i'tikaf, beliau mengeluarkan kepalanya dari masjid untuk disisir oleh istrinya Aisyah. Dan kita tahu menyisir itu perbuatan apa? Duniawi. Tapi Nabi melakukannya. Berarti tidak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan dalam perkara duniawi. Intinya perbanyak amal ibadah. Tidak terlarang sesekali kita melakukan perkara duniawi. Ustadz, ana mau tanya, suami ana mau ta'addud, mau poligami. Saya izinkan dan saya ingin bertemu dengan calon istrinya, tapi saya malah ditalak. Waduh. Dan saya dan 5 anak saya ditinggalkan begitu saja, tidak dinafkahi dan ditinggalkan hutang yang begitu besar. Dan ini terjadi di bulan Ramadan awal. Apa yang harus anda lakukan? Sedangkan anak-anak perlu nafkah karena anak masih kecil-kecil. Jika anak kerja, tidak ada yang menjaga anak-anak anak. Anak bersabar dan pasrah pada Allah. Apa anak termasuk berhak menerima zakat? Mohon doanya Ustaz. Ia berhak menerima zakat. Bolehkah membaca Quran di HP bagi imam salat tarawih? Para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin, agak keras masalah ini. Kata beliau, makmum tidak perlu membaca Al-Quran. Yang dibolehkan adalah imam tatkala membaca apa? Al-Quran. Kalau dia tidak punya hafalan yang banyak, ya. Tapi kalau makmum cukup bagi dia untuk apa? Mendengar. Jangan menyibukkan dengan apa? Membaca, ya. Apalagi nanti dia bergerak. Dia gerak itu gerakan yang tidak perlu. Kalau imam iya dia perlu. Dia mungkin tidak punya hafalan, dia pegang, enggak ada masalah. Tapi kalau makmum tidak perlu. Ustaz, benarkah umur umat ini tidak sampai 1900 Hijriah? Enggak benar, ya. Ini sudah saya bantah dalam ceramah saya di YouTube, cari judulnya Fikih Tanda-tanda Hari Kiamat, ya. Fikih Tanda-tanda Hari Kiamat. Ini sudah lama saya ceramahkan, lebih dari setahun yang lalu di Masjid Raya Bogor, ya. Cari di situ saya jelaskan secara detail, ya. Tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun tidak tahu, malaikat Jibril pun tidak tahu. Waktu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Wa mata sa'ah wahai Muhammad, kapan hari kiamat?" Kata Nabi, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Akhirnya tatkala seorang ditakut-takutkan seperti ini, banyak orang yang akhirnya meninggalkan perkara yang bermanfaat, ya. Kita harus hati-hati, kita selalu bersiap sedia untuk bertemu dengan hari kiamat. Tapi kalau memberi ketakutan berlebihan, sebentar lagi, enggak sampai 30 tahun lagi. Sekarang sudah 1400 berapa? 39. Berarti kan sekitar 40 tahun lagi, ya. Asal 50 tahun lagi. Ya, macam-macam ini orang bilang, sebentar hari kiamat. Sampai ada orang ceramah seperti itu. Ceramah ini bentar lagi hari kiamat, sebentar lagi minyak bumi habis, sebentar lagi akhirnya beli kuda akhirnya. Saya bilang, ya udah kalau minyak bumi habis, percuma ente punya kuda sendiri. Sudah. Kita sama-sama habis, ya sudah selesai. Beli kuda akhirnya ada yang mau bangun rumah enggak jadi bangun rumah, ada yang mau poligami enggak jadi poligami. Ada ketakutan mau hari kiamat. Kita takut dari kiamat, tapi tidak boleh kita menakut-nakuti orang dan itu pendapat yang batil. Makanya dibantah oleh para ulama pendapat seperti ini. Dahulu ada ulama yang salah dalam hal ini, ya. Ada yang mengatakan dulu bahwasanya umur umat Islam cuma sampai 500 Hijriah. Ulama ini hidup pada abad keempat. Dia bilang bahwasanya umur umat Islam cuma sampai 500 tahun, masih Hijriah. Sekarang sudah 1438. Dia salah. Saya bilang dia salah. Bagaimana hukumnya sholat bagi wanita yang haid? Apakah harus diqadha setelah selesai? Tidak ada qadha sholat bagi wanita yang haid, tapi yang ada qadha puasa. Apa hukumnya apabila sampai Ramadan berikutnya hutang puasa belum terbayar karena lupa berapa hari hutangnya?
Maka batasan membayar puasa, hutang puasa adalah sampai bulan Sya'ban, sampai akhir bulan Sya'ban. Barang siapa yang sampai akhir bulan Sya'ban belum bayar, masuk Ramadan berikutnya, maka kalau dia tidak membayar karena ada uzur, dia tidak berdosa. Tapi kalau dia tidak membayar tanpa ada uzur karena lupa atau karena malas-malasan akhirnya terlupakan, maka dia berdosa dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tetap harus membayar. Sebagian sahabat berfatwa, orang yang seperti ini yang tidak membayar puasa sampai tahun berikutnya tanpa ada uzur, maka dia mengqadha sekaligus bayar fidyah. Mengqadha sekaligus bayar fidyah, lebih baik. Tapi kalau dia ternyata tidak bisa bayar karena ada uzur, ya mungkin dia sakit atau dia banyak bersafar, maka tidak perlu, dia tinggal bayar saja tanpa ini, tidak berdosa karena dia ada uzur. Ustaz, apakah boleh zakat mal 2,5% diberikan kepada kerabat dekat yang masih punya kerja tapi tidak mampu dan punya banyak hutang? Boleh. Jadi zakat itu boleh diberikan kepada kerabat, kakak, adik. Yang tidak boleh adalah atas dan bawah. Tidak boleh kepada ayah dan ibu, karena ayah ibu adalah tanggungan kita. Tidak boleh kita bilang ayah ibu kita miskin, kita kaya, kita yang tanggung ayah ibu kita. Ada orang saking pelitnya, dia mau kasih sedekah kepada ayah ibunya pakai uang zakat. Ini parah. Ente uang zakat, ente ayah ibu ente itu di bawah tanggungan ente. Kalau mereka miskin, Anda kaya, maka mereka di bawah tanggungan Anda. Tidak boleh Anda kasih uang apa? Zakat. Tapi kalau kakak, adik bukan tanggungan kita, maka kita boleh kasih uang zakat kalau mereka memang berhak untuk menerima zakat. Mana yang lebih utama, beristighfar atau bertasbih memuji Allah? Lakukan dua-duanya, ya. Lakukan dua-duanya. Demikian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian dan tanya jawab yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan untuk banyak beribadah di 10 hari terakhir. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.